Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tara fi salati al-witr fi salati al-lail. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, bagaimana pendapat engkau tentang salat malam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subh falyutir biwahidah. Salat malam itu dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan apabila khawatir nanti terbitnya fajar, masuk waktu subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jadikanlah salat witir itu adalah salat yang terakhir dari salat malammu. Hadis ini membahas tentang salat malam, qiyamul lail, demikian juga salat witir. Sebelumnya kita perlu faham antara salat malam, qiyamul lail, salatul lail dengan tahajud. Namanya salat malam berarti salat yang dikerjakan di malam hari setelah isya sampai dengan sebelum fajar. Itu disebut dengan salat malam secara umum, baik sebelum tidur atau setelah tidur. Adapun tahajud, istilah ini untuk salat nafilah tentunya di malam hari, tapi dikerjakan setelah tidur. Setelah tidur. Dan salat malam mencakup salat tarawih, salat witir, ya. Salat tahajud ini masuknya dalam salat malam. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala mengatakan babul witir, bab tentang salat witir. Dan salat witir secara bahasa al-witru diddus syifa'. Al-witru diddus syifa'. Yang namanya witir artinya ganjil, lawannya syifa'. Wasyaf'i wal watar. Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan bilangan genap dan bilangan ganjil. Al-witir itu berarti ganjil. Sehingga definisi salat witir adalah salat yang dilakukan dengan hitungan ganjil dari mulai setelah salat isya sampai dengan sebelum fajar. Sampai dengan sebelum fajar, itulah salat witir. Jadi kalau dikatakan witir berarti pasti bilangannya ganjil. Bilangannya ganjil. Kami ringkaskan tentang salat witir ini, dan salat witir ini bermacam-macam. Bisa dilakukan dengan 1 rakaat. 1 rakaat. Sebagaimana dalam hadis ini, fa idza khashiya ahadukumus subh falyutir biwahidah. Apabila kalian khawatir datangnya atau terbitnya fajar, maka salat witirlah dengan 1 rakaat. Kemudian yang kedua, salat witir dengan 3 rakaat. Salat witir dengan 3 rakaat ada 2 tata cara. Yang pertama, salat witir dengan 3 rakaat secara langsung. Tahiyatnya, tasyahudnya di rakaat terakhir. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 rakaatin witran sardan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan 3 rakaat secara langsung. Demikian juga melakukan salat witir 3 rakaat tapi dengan 2 salam. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Ini juga sahih tata cara
yang demikian. Kemudian yang ketiga, salat witir dengan 5 rakaat. Kalau untuk 5 rakaat, tata caranya hanya satu, yaitu melakukan salat witir 5 rakaat langsung sardan, secara langsung. Tidak ada duduk tahiyatnya kecuali di akhir. Tidak ada duduk tahiyatnya kecuali di akhir, dengan satu salam tentunya. Kemudian yang keempat, salat witir dengan 7 rakaat. Dengan 7 rakaat. Ini hanya ada satu kaifiyah, satu tata cara, yaitu dengan melakukan salat, kemudian pada rakaat ke-6 duduk tahiyat. Duduk tahiyat, kemudian bangun lagi di rakaat yang ke-7 sama duduk tahiyat kemudian salam. Jadi 7 rakaat dengan satu kali salam. Kemudian kaifiyat yang ke berapa? 5. Salat witir dengan 9 rakaat. Salat witir dengan 9 rakaat. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Salat witir dengan 9 rakaat ini juga dengan satu kaifiyat. Hanya ada satu tata cara, yaitu dengan melakukan 9 rakaat, duduk tasyahud pada rakaat ke-8. Duduk tasyahud pada rakaat berapa? Ke-8. Kemudian langsung bangun, melanjutkan dengan rakaat yang ke-9, kemudian duduk tasyahud lagi, baru kemudian salam. Jadi 9 rakaat dengan berapa salam? 1 salam. 2 tasyahudnya tapi 1 salam. Duduk tasyahud di rakaat yang ke-8 dan ke-9 tapi salam di akhir, yaitu di rakaat yang ke-9. Ini jangan salah, untuk rakaat witir dengan 7 rakaat dan witir dengan 9 rakaat. Untuk witir 7 rakaat, duduk tasyahud pada rakaat ke-6, kemudian langsung melanjut dengan rakaat yang ke-7, tasyahud juga, kemudian salam. Jadi 7 rakaat dengan 1 salam. Kemudian yang 9 rakaat juga sama, 9 rakaat dengan 1 kali salam, 2 kali tasyahud pada rakaat keberapa? Ke-8 dan ke-9. Rakaat ke-8 dan ke-9. Kemudian yang terakhir, witir dengan 11 rakaat. Witir dengan 11 rakaat, dan ini hanya ada satu tata cara, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai dengan yang terakhir dengan 1 kali rakaat. 1 kali rakaat. Jadi seorang misalnya mau bangun malam semuanya witir, boleh-boleh saja, karena Nabi SAW memberikan contoh demikian. Dalam hadis ini ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana tentang qiyamul lail, tentang salat malam, tentang salat malam. Kemudian Nabi SAW mengatakan mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dalam masalah salat malam, jumlah rakaatnya tentu yang sahih la hadda laha, tidak ada batasnya untuk qiyamul lail. Untuk salat malam rakaatnya tidak ada batasnya. Boleh 11, boleh 13, boleh 21, boleh 49, 39 dan lain sebagainya, sebagaimana banyak athar-athar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, dan ditegaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Adapun tata caranya, apakah 2 rakaat salam 2 rakaat salam, ataukah 4 rakaat 4 rakaat salam, atau bagaimana? Di sini ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang menyatakan 4 rakaat salam 4 rakaat salam, dan ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail fa shalla 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, dan jangan kamu tanyakan bagusnya dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Dan mazhab Abu Hanifah mengatakan disunnahkan untuk melakukan qiyamul lail 4 rakaat salam 4 rakaat salam. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Hanabilah. Pendapat Hanabilah mengatakan
sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, mathna mathna, jadi sunnahnya untuk melakukan qiyamul lail dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun melaksanakan misalnya 21 rakaat, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang melakukan 39 rakaat juga sama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang jelas qiyamul lail dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kecuali witir yang 3 rakaat boleh dengan 3 rakaat secara langsung. 3 rakaat secara langsung ini tentu yang disampaikan oleh madhab Hanabilah. Kemudian pendapat yang lain, yaitu pendapat Syafi'iyah, demikian juga Malikiyah, menyampaikan bahwasanya untuk salat malam sebaiknya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akan tapi kalaupun melaksanakan 4 rakaat salam, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Dan dalam hal ini karena memang ada 2 hadis. Hadis Ibnu Umar mengatakan mathna mathna, salat malam itu cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malamnya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kemudian melakukan witir dengan 3 rakaat. Melakukan witir dengan 3 rakaat. Ini ada 2 hadis yang zahirnya bertentangan. Hadis Ibnu Umar mengatakan salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis Aisyah mengatakan Nabi SAW melakukan salat malam 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kalau kita mau merinci hadis Ibnu Umar ketika ditanya tentang salat malam, beliau mengatakan mathna mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini diucapkan oleh beliau. Diucapkan oleh beliau sehingga termasuk haditsun qauli, hadis yang berupa ucapan. Sedangkan yang ada dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu haditsun fi'li atau amali, hadis yang menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bab tarjih tentu al haditsul qauli, hadis yang berupa ucapan itu lebih kuat daripada hadis yang berupa perbuatan. Kenapa demikian? Karena kalau ucapan pasti diucapkan dengan sadar, akan tapi kalau perbuatan yatatarraqu alaihi nisyan aw li bayanil jawaz. Adapun perbuatan itu boleh jadi karena lupa atau boleh jadi karena untuk menjelaskan bolehnya demikian. Bolehnya demikian. Madhab Hanabilah memandang bahwasanya haditsun qauli a'la minal haditsil amali. Hadis yang berupa ucapan itu lebih kuat daripada hadis yang berupa perbuatan. Makanya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menurut mereka tidak menunjukkan jumlah rakaat, tidak menunjukkan tata cara jumlah rakaat qiyamul lail karena itu perbuatan. Sehingga pada asalnya salat malam adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu menurut Hanabilah. Wallahu a'lam. Kalau kita melihat dari zahirnya, maka pada asalnya salat malam itu disunnahkan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akan tapi kalau bermakmum dengan orang yang melakukan 4 rakaat salam, ini la yubtil, tidak batal. Ini tidak batal, dan ini yang aqrab ila shawab, dan ini yang lebih mendekati kepada kebenaran, karena dengan cara ini kita bisa mengamalkan 2 hadis tadi, hadis Aisyah, demikian juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini tentang tata cara melaksanakan qiyamul lail. Jadi tidak, yang sunnah adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalaupun kita bermakmum dengan orang yang menunaikan salat malam dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ini tidak membatalkan, dan salat tarawihnya atau salat qiyamul lailnya sah dalam hal ini, karena memang ada khilaf di antara para ulama dan hadisnya butuh untuk ditafsiri dengan kaidah-kaidah. Adapun tadi jumlah rakaat, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, la khilafa bainal ulama, bahwa tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya para sahabat di Madinah melakukan salat sampai dengan 39 rakaat. Demikian juga di Mekah melakukan salat sampai dengan 21 rakaat dan lain-lain sebagainya, menunjukkan jumlah rakaat tidak boleh diperdebatkan, tidak ada batasannya, tidak ada batasannya.
yang jelas seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, fa idza khasyiya ahadukumus subh falyutir biwahidah. Kalau seandainya khawatir terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, maka salat witirlah dengan satu rakaat. Dan di dalam riwayat setelahnya, ij'alu akhiru salatikum bil laili witra. Sunnahnya salat witir itu di akhir, di salat malam yang terakhir. Itu sunnahnya. Nabi SAW mengatakan ij'alu akhiru salatikum bil laili witra. Sehingga kalau ada orang yang misalnya sudah salat witir kemudian ternyata tidak bisa tidur, misalnya salat witirnya sebelum tidur, sebagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melakukan salat witir sebelum tidur, dan itu sunnahnya untuk para tulab. Jadi tulabul ilm yang memang dikhawatirkan tidak bisa bangun malam, maka jangan sampai meninggalkan witir. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan man tarakal witra fahuwa rajulu su'. Siapa yang meninggalkan witir, maka dia termasuk orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik. Ini fahami baik-baik bahwa menjalankan salat witir itu sunnah yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW disebutkan oleh Anas, ma tarakan Nabi SAW al-witra wa raq'atil fajr la safaran wala hadara. Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir, baik itu beliau muqim, baik itu beliau safar, selalu melakukan witir. Jadi ansahukum billah ya syabab, saya memberikan saran kepada antum semuanya untuk menjaga salat witir. Kalau memang khawatir tidak bisa menjalankan di akhir malam, maka salatlah sebelum tidur, sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada penuntut ilmu tulen, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diwasiati untuk melakukan salat witir sebelum tidur, karena Nabi SAW selalu mengerjakan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau sampai mengatakan demikian, siapa yang banyak meninggalkan witir, itu tandanya hatinya kurang baik, karena Nabi SAW selalu menjaga salat witir dan selalu melakukan witir. Kemudian juga para ulama yang lain sampai mengatakan man tarakal witra la tuqbal syahadatuh, ya. Siapa yang meninggalkan witir, malas witir, maka kesaksiannya tidak diterima. Untuk menunjukkan bahwasanya salat witir ini penting untuk dijaga oleh seorang muslim, apalagi talibul ilm, penuntut ilmu syar'i yang sedang belajar Islam, jagalah salat witir ini, karena salat tersebut sangat dijaga oleh Nabi SAW. Kalau kemudian ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau saya sudah witir kemudian bangun tidak bisa tidur lagi? Boleh jadi karena mimpi ataupun yang lainnya, atau karena suara terbangun tidak bisa tidur lagi, kemudian saya salat malam lagi, padahal sebelumnya sudah salat malam, kemudian witir, kemudian tidur, ya. Kalau kemudian terbangun tidak bisa tidur lagi, maka tidak mengapa salat. Hadis tadi ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah salat witir di akhir salat malam kalian. Ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak, tapi diusahakan. Sunnahnya salat witir itu di akhir. Sunnahnya salat witir itu di akhir dari qiyamul lail yang kita kerjakan. Tapi kalau sesekali misalnya terbangun, sebagaimana Nabi SAW terkadang demikian, wahyu datang misalnya di pertengahan malam, dan beliau sudah misalnya sholat malam sudah selesai, maka beliau kemudian sholat lagi, tapi tidak mengulangi witirnya, dan ini kami katakan sesekali. Adapun sebagian masjid yang melakukan sholat tarawih dengan sempurna sampai dengan witir, kemudian malamnya melakukan lagi dengan dirutinkan, ini wallahu ta'ala alam mukhalif lis sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Kalau memang tahu nanti bangun malam dan akan dilakukan secara rutin, maka jadikan witir itu adalah salat yang terakhir dari qiyamul lail yang dia kerjakan atau tarawih yang dia kerjakan.
kalau memang tahu sampai dengan bangun malam, ya. Kalau misalnya ikut di masjid bagaimana Ustaz? Kalau misalnya ikut di masjid dan imamnya witir, maka ikuti salat witirnya imam, kemudian lengkapi satu rakaat. Lengkapi satu rakaat, ya, sehingga pada saat sore misalnya setelah isya salat tarawih dengan imam dan witir dengan imam, sang makmum niatnya adalah tarawih. Niatnya tarawih. Nanti kalau ada qiyamul lail jam 1 jam 2 pada bangun, ikut bangun, kemudian diakhiri dengan witir. Sehingga jangan sampai merutinkan witir dilaksanakan di tengah-tengah salat malam. Karena Nabi SAW berwasiat menyampaikan ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah witir adalah salat yang terakhir dari salat malam yang kalian kerjakan. Dari hadis ini faidah yang bisa kita ambil bahwasanya masyru'iyat qiyamul lail wa minha salat at-tarawih wal witr. Hadis ini menunjukkan disunnahkan atau disyariatkan untuk melakukan qiyamul lail, dan demikian juga termasuk tarawih dan juga witir. Kemudian faidah yang bisa kita ambil, yang bagi muslim al-hifadz ala salatil witir. Hendaknya bagi seorang muslim untuk menjaga salat witir dan jangan dilalaikan. Kenapa kami katakan jangan dilalaikan? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir, baik itu musafir ataupun muqim. Beliau selalu menjaga salat witir. Kalau memang tidak bisa di malam hari setelah tidur sebelum terbitnya fajar, maka beliau melakukan salatnya sebelum tidur sebagaimana yang beliau wasiatkan. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil, al-aslu fi qiyamil lail rakaatan. Ya, pada asalnya melaksanakan qiyamul lail itu dengan 2 rakaat. Wala yunkar ala man shalla 4 rakaatin sardan. Akan tapi ketika ada orang yang melakukan salat 4 rakaat secara langsung, maka tidak perlu diingkari. Karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu secara umum. Ya. Secara umum, bahkan sebagian madhab mengatakan boleh untuk melakukan salat tarawih, melakukan salat qiyamul lail 4 rakaat secara langsung. Wallahu a'lam. Hadis ini masih sangat banyak faidahnya, mudah-mudahan yang kami sebutkan cukup. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.